Halo, kita masuk ke modul 01 tentang penggabungan usaha dan investasi saham. Bayangkan, dua perusahaan bersatu agar makin kuat, seperti studi kasus PT Pipit dan PT Arif yang akan kita pelajari dari buku akuntansi keuangan lanjutan ini. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke inti permainannya. Pernah nggak sih kalian mikir, kalau kita beli saham perusahaan lain, cara mencatatnya di buku kita itu gimana ya? Ternyata, di akuntansi itu aturannya tergantung satu hal simpel. Seberapa besar power atau pengaruh kita di perusahaan tersebut. Kita bagi jadi dua kubu ya. Kubu pertama adalah kalau power kita kecil, yaitu di bawah 20%, yang berarti pengaruh kita tidak signifikan. Kita pakai yang namanya metode nilai wajar atau biaya. Di metode yang pertama ini, filosofinya kita itu murni investor pasif. Ibaratnya, kita cuma penonton yang nggak boleh ikut campur urusan dapur perusahaan tempat kita investasi, atau yang sering disebut investi. Jadi, kalau investi itu laba atau rugi, kita cuek aja. Hal itu nggak akan mengubah catatan nilai investasi kita. Kita baru heboh kalau mereka bagi-bagi dividen. Nah, saat terima dividen itulah, baru kita akui sebagai pendapatan alias uang jajan masuk saku. Tapi hati-hati nih, ada pengecualian ya. Kalau dividen yang dibagi ternyata lebih besar dari laba yang mereka hasilkan sejak kita beli, kelebihan itu dianggap dividen likuidasi, yang justru mengurangi nilai investasi kita. Dan jangan lupa, di akhir tahun nanti, nilai investasi ini harus disesuaikan lagi dengan harga pasar atau market value. Nah, sekarang kita masuk ke kubu kedua, yaitu kalau kepemilikan kita lumayan besar, di angka 20–50%. Di sini ceritanya beda. Kita pakai metode ekuitas karena pengaruh kita dianggap signifikan. Hubungan kita sama perusahaan itu udah erat banget. Istilahnya senasib sepenanggungan. Nilai investasi kita bakal fluktuatif, naik turun persis mengikuti kinerja mereka. Logikanya begini, kalau si investi dapat laba, kita anggap investasi kita tumbuh membesar. Jadi kita catat kenaikan nilai investasi. Sebaliknya, kalau mereka rugi, nilai investasi kita juga ikut susut. Yang paling unik di metode ekuitas ini adalah saat pembagian dividen. Kalau di metode sebelumnya dividen itu pendapatan, di sini kalau kita terima dividen, justru nilai investasi kita malah berkurang. Kenapa? Logikanya, karena aset perusahaan itu sudah keluar dan jadi uang tunai di tangan kita, maka hak atau jatah investasi kita yang tertinggal di perusahaan itu otomatis berkurang dong. Makanya, metode ini punya julukan keren yaitu one line consolidation. Karena semua aktivitas anak perusahaan, mulai dari laba, rugi, sampai dividen, semuanya dirangkum ringkas dalam satu baris akun saja di neraca kita. Sudah kebayangkan bedanya jadi penonton pasif dan partner yang senasib sepenanggungan? Kalau sudah paham konsepnya, selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana penerapannya langsung ke angka-angka transaksinya. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, setelah kita paham bedanya dua metode pencatatan tadi, sekarang timbul pertanyaan, oke Kak, tapi pas pertama kali transaksi, angka berapa persisnya yang harus ditulis di jurnal? Nah, di sini kita pakai aturan emas akuntansi yang disebut prinsip biaya historis. Aturannya tegas, investasi itu wajib dicatat sebesar biaya perolehan atau cost. Ingat ya, cost di sini definisinya adalah total pengorbanan ekonomis yang kita lakukan untuk mendapatkan saham itu. Jadi angkanya bukan cuma harga sahamnya saja. Kita harus menjumlahkan uang kas yang kita keluarkan, ditambah nilai wajar aset lain jika kita membayarnya dengan menukar barang, bukan uang, dan ini yang sering kelewat, biaya langsung seperti fee broker atau komisi perantara juga wajib ditambahkan ke dalam nilai investasi tersebut. Jadi, biaya broker itu membuat nilai aset kita bertambah mahal di buku. Tapi hati-hati, ada satu jebakan atau pengecualian yang sering bikin siswa salah catat. Tidak semua uang yang keluar boleh dihitung sebagai aset. Khusus untuk biaya pendaftaran dan penerbitan saham, itu dilarang masuk sebagai biaya investasi. Kenapa begitu? Karena menurut logika akuntansi,
Biaya administrasi penerbitan saham itu urusannya dengan struktur modal. Jadi perlakuan akuntansinya adalah mengurangi modal disetor atau additional paid-in capital, bukannya menambah aset. Jadi bedakan baik-baik ya. Kalau biaya broker itu menambah nilai aset investasi, tapi kalau biaya penerbitan saham itu memotong modal kita sendiri. Baik teman-teman, sekarang siapkan catatan kalian. Karena kita akan langsung masuk ke simulasi nyata pertarungan angka antara PT Pipit sebagai investor dan PT Arif sebagai perusahaan tempat investasi atau investi. Kita mulai perjalanan waktunya di tanggal 1 Juli. Di hari ini, PT Pipit mengeluarkan uang tunai sebesar Rp100.000 untuk membeli 20% saham PT Arif. Di tahap awal pembelian ini, baik metode biaya maupun metode ekuitas ternyata masih sepakat dan akur. Keduanya mencatat hal yang sama persis. Uang kas di sisi kredit berkurang Rp100.000 karena kita bayar. Dan di sisi debit kita akui aset baru bernama investasi PT Arif dengan nilai yang sama. Jadi garis startnya sama persis ya. Nah, drama perbedaan kedua metode ini baru dimulai tanggal 1 November saat PT Arif bagi-bagi dividen, di mana jatah PT Pipit adalah Rp4.000. Perhatikan bedanya. Kalau pakai metode biaya, PT Pipit akan bersorak, "Hore, dapat uang jajan," lalu mencatat kas bertambah di debit dan langsung mengakui pendapatan dividen di kredit. Tapi kalau pakai metode ekuitas, sudut pandangnya beda total. PT Pipit menganggap uang Rp4.000 itu sebagai pengambilan jatah investasi dia yang tertanam di sana. Jadi jurnalnya adalah kas bertambah, tapi aset investasi PT Arif di kredit justru dicatat berkurang Rp4.000. Nilai investasi kita jadi turun karena sebagian asetnya sudah kita cairkan dan ambil jadi uang tunai. Puncaknya ada di akhir tahun tanggal 31 Desember. Saat itu PT Arif melaporkan laba bersih dan jatah PT Pipit untuk 6 bulan operasional dihitung sebesar Rp5.000. Di momen ini, metode biaya memilih untuk tutup mata alias no entry. Mereka cuek saja sama laba temannya selama belum dibagi jadi uang. Sebaliknya, metode ekuitas merayakannya sebagai pertumbuhan. Karena PT Arif untung, maka aset investasi PT Arif kita di debit ikut bertambah Rp5.000 dan kita akui sebagai laba dari investasi di kredit. Hasil akhirnya sangat kontras terlihat di neraca. Metode biaya tetap menahan angka investasi kaku di Rp100.000, sedangkan metode ekuitas menunjukkan saldo akhir yang lebih dinamis, yaitu Rp101.000. Hasil dari modal awal Rp100.000 dikurangi dividen Rp4.000 yang diambil, lalu ditambah laba Rp5.000 yang didapat.